Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa Ainul Hayat adalah air kehidupan yang dapat memperpanjang usia manusia. Siapa saja yang meneguk airnya sekalipun, maka hidupnya akan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan 5 tempat paling misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Bumi ini memiliki daratan dan lautan yang sangat luas. Menurut hasil penelitian ahli, luas bumi ini sekitar 500 juta kilometer persegi. Lautan menempati 70% dari luas bumi dan daratan hanya 30% dengan luas sekitar 149 juta kilometer persegi. Para peneliti menduga bahwa manusia sudah 90% mengelilingi daratan, tapi lautan baru sekitar 57,8%. Ini artinya masih ada banyak lokasi yang belum diketahui manusia. Sahabat kalbu yang beriman, tentunya di dunia ini pasti ada tempat-tempat rahasia dan bahkan belum pernah terungkap tentang keberadaannya. Contohnya, tempat persembunyian Dajjal. Dan ada beberapa tempat lain yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Tempat-tempat ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Di mana sajakah tempat itu? Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, tempat persembunyian Dajjal. Dajjal adalah salah satu dari tanda-tanda kiamat kubra atau kiamat besar yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dunia akan menghadapi bencana besar jika Dajjal sudah keluar. Dajjal ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat rahasia dan diawasi oleh binatang yang dapat bicara yang bernama Al-Jassasah. Tidak ada penjelasan rinci dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lokasi pastinya. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk arah tempat Dajjal muncul, yaitu dari desa Yahudi Asbahan, dan ada 70.000 orang Yahudi bersamanya. Hadits yang disampaikan Anas radhiyallahu anhu, Dajjal akan muncul dari bumi di arah timur yang disebut dengan Khurasan. Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur, sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun, jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Karena sangat minim informasi mengenai Dajjal tersebut, sejumlah orang kemudian berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra, yang berlokasi di Laut Yaman, karena seperti yang diceritakan pulau itu, banyak ditemui binatang aneh dan ditumbuhi pepohonan yang tidak didapati di tempat lain serta jarang dikunjungi manusia. Tapi ada juga yang bilang Dajjal ada di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lain yang bicara tentang lokasi pulau Dajjal yang sebenarnya. Lokasi misterius kedua, tembok Ya'juj dan Ma'juj. Cerita misteri tembok besi raksasa yang dibangun Raja Zulkarnain berkaitan dengan keganasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak bumi. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-97 disebutkan bahwa tembok itu ada di antara 2 gunung. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia yang juga keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Tembok besi yang dibangun Zulkarnain sampai sekarang juga masih tersembunyi. Namun banyak yang percaya lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj ada di antara Samarkand dan India. Ini sama dengan yang disampaikan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah kecil di antara gunung-gunung batu. Lokasi misterius ketiga, Telaga Ainul Hayat. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa Ainul Hayat adalah air kehidupan yang dapat memperpanjang usia manusia. Siapa saja yang meneguk airnya sekalipun, maka hidupnya akan abadi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kehidupannya sampai hari akhir, kecuali jika ia meminta kepadanya untuk mengakhiri hidupnya. Telaga Ainul Hayat ini memiliki kisah yang berkaitan dengan dua orang penting, yaitu Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam yang menjadi penasihatnya. Menurut sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali, suatu ketika Raja Zulkarnain menanyakan kepada malaikat tentang cara malaikat beribadah kepada Allah, Sang Pencipta. Zulkarnain mendapat cerita dari malaikat bahwa ada malaikat yang sejak awal diciptakan dia terus sujud dan tidak pernah menoleh kemana-mana untuk selamanya, karena dia ingin memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhannya. Zulkarnain menjadi penasaran dengan hal itu karena Zulkarnain ingin hidup selamanya agar dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lama. Kemudian Zulkarnain dan Khidir alaihi salam bersama dengan tentara kerajaannya mencari telaga itu. Mereka berhasil menemukan telaga itu di tempat matahari terbit. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, bukan seperti gelap malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Akan tetapi hanya Nabi Khidir alaihi salam yang minum air dari telaga itu, sementara Zulkarnain menolak minumnya. Karena itu ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang, tapi ada juga yang berpendapat Nabi Khidir telah meninggal. Pada abad ke-14, ada seorang penjelajah bernama Juan Ponce de Leon yang dikirim oleh Raja Ferdinand untuk memimpin ekspedisi mencari mata air keabadian atau yang dalam Islam dikenal dengan Ainul Hayat. Namun Ponce de Leon gagal menemukan mata air itu sampai akhir hayatnya. Dia meninggal karena terkena panah oleh suku asli dari India. Oleh karena itu, lokasi telaga Ainul Hayat sampai sekarang masih menjadi rahasia. Nah, sahabat kalbu, lokasi misterius keempat, Gunung Qaf atau Jabal Qaf. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari perjalanan Isra Miraj dari Sidrah Al-Muntaha di langit ketujuh, Nabi melihat pemandangan yang sangat indah dari Jabal Qaf. Ada sinar biru langit yang memancarkan keindahan dari Jabal Qaf. Nabi Muhammad terkagum-kagum dengan Jabal Qaf. Rasulullah lalu mengajak malaikat Jibril untuk melihatnya. Dan rupanya, sinar biru itu berasal dari gunung besar yang disebut Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Sebagai seorang pakar tafsir Quran, Al-Alusi menjelaskan Jabal Qaf sebagai gunung yang tersembunyi dari pandangan manusia. Jabal Qaf merupakan gunung yang memiliki banyak lapisan, sampai-sampai ada 70 lapisan di dalamnya. Menurut Ibnu Ashur, langit tampak biru karena memantulkan sinar biru dari Jabal Qaf. Jabal Qaf sendiri disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Qaf. Akan tetapi, hingga kini belum ada yang menemukan gunung tersebut. Lokasi misterius kelima, Istana Nabi Sulaiman atau Solomon Temple. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam sangat luas dan indah. Kekayaannya tak terhingga sehingga ia dianggap sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Nabi Sulaiman alaihi salam membangun kerajaannya dengan menggunakan ilmu teknologi tinggi di zamannya. Istana atau kuil Sulaiman, yang juga dikenal sebagai Solomon Temple. Istana Sulaiman hancur setelah ia meninggal, tetapi bukan karena roboh dengan sendirinya, melainkan dirobohkan oleh orang-orang Yahudi yang congkak dan takabur. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 4-7. Menurut kabar, kuil Sulaiman berada di sisi selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang didirikan oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah digunakan syalat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ia lalu menaruh sebuah batu. Kemudian, di atas batu itu dibuat kubah yang dikenal dengan nama The Dome of Rock. Dan itulah 5 tempat paling misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis.
Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.